Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Yang pertama amfibi, yang kedua ikan, yang ketiga burung, yang keempat serangga, yang kelima cacing tanah, dan yang terakhir reptil. Yang pertama amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernafasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Pada saat katak berbentuk berudu, katak bernafas dengan insang. Pada saat katak sudah berbentuk katak, katak bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Selanjutnya kedua, ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut secara bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Inspirasi adalah keadaan ketika mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Kedua, ekspirasi. Mulut penutup dan tutup insang terbuka sehingga udara keluar. Berikutnya yang ketiga, burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara untuk bernafas. Jadi saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Ini ya gambar burung dan alat pernafasannya. Selanjutnya yang keempat, serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Pada serangga ada dua proses pernafasan yang terjadi. Yang pertama inspirasi. Udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Kemudian terjadi pertukaran gas yang terjadi di dalam trakeol. Kemudian selanjutnya ekspirasi. Ekspirasi adalah karbon dioksida atau CO2 akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Ini adalah gambar pernafasan alat pernafasan pada serangga ya. Selanjutnya cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing yaitu tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan melalui permukaan tubuh. Ini adalah gambar alat pernafasan pada cacing ya.
Kemudian yang terakhir adalah reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernafas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Ini adalah gambar alat pernafasan pada reptil ya. Oke, Masya Allah, itulah pelajaran kita hari ini tentang sistem pernafasan pada hewan. Syukron. Assalamualaikum.